Desa Blimbingsari terletak di atas bukit-bukit dan gunung. Karena itu udaranya masih bersih, sejuk, dan bebas dari polusi. Tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, udara di desa Blimbingsari sudah mulai banyak polusi. Hal ini dikarenakan banyak anak remaja yang masih di bawah umur di desa itu sudah mulai mengendarai motor. Ya, motornya Anto pakai untuk jemput Yoyo di rumahnya ya. Boleh, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Siap ya. Yoyo, Yoyo. Wah, ada apa nih? Tumben, sore-sore begini ke rumahku. Yuk, temani aku ke minimarket yang ada di Jalan Sudirman itu. Oh, minimarket di jalan raya besar itu ya? Iya, ayo cepat naik. Yoyo pun langsung naik ke motor Anto tanpa pamit kepada orang tuanya. Bahkan mereka berdua tidak menggunakan helm. Anto melewati jalan Pramuka, jalan kecil beraspal yang membentuk pertigaan dengan jalan raya Sudirman. Untuk ke minimarket tersebut dari pertigaan itu, mereka harus belok ke kanan yang artinya Anto harus melawan arus. Padahal di situ sudah ada rambu-rambu dilarang belok kanan. Tapi Anto tidak peduli. Ia biasanya suka melipir atau mengendarai motornya pelan-pelan melawan arus di tepi kanan jalan raya untuk ke minimarket itu. Tentu saja hal itu mengganggu para pengendara yang dari arah berlawanan, tapi karena selama ini belum pernah terjadi apa-apa, Anto berulang-ulang melakukan kebiasaan tersebut setiap kali pergi ke minimarket itu. Saat itu Anto mengendarai motornya cukup kencang saat melewati jalan Pramuka. Ketika hampir sampai di pertigaan jalan raya, ia mulai berpindah jalur dari kiri ke kanan untuk bersiap-siap belok ke kanan. Tiba-tiba, sebuah mobil berbelok dari arah jalan Sudirman ke jalan kecil itu. Anto sangat kaget dan berusaha mengerem. Namun karena jarak keduanya sudah terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Motor Anto menabrak mobil itu dengan sangat keras. Anto jatuh terguling ke kanan, sementara Yoyo terpelanting ke belakang sekitar 1 meter. Karena suara hantamannya cukup keras, banyak masyarakat yang kaget dan berkerumun untuk melihat apa yang terjadi, sehingga membuat jalanan menjadi macet. Polisi pun turun tangan untuk menenangkan keadaan yang semakin riuh. Saat Anto mulai sadarkan diri dan berusaha berdiri, dari semak-semak di pinggir jalan kecil itu, samar-samar dia melihat banyak orang yang mengerumuninya. Kepalanya terasa pusing karena saat jatuh dari motor ia sempat terbentur aspal. Tangan, dagu, dan pelipis kanannya lecet-lecet. Bisa berdiri, Dek? Bisa, Pak. Anto segera dibawa memasuki mobil ambulans, begitu juga dengan temannya Yoyo. Begitu melihat Yoyo, Anto pun syok. Yoyo, Yoyo, bangun, bangun. Temanmu tidak sadarkan diri, Dek, karena waktu terjatuh terpelanting, bagian kepala belakangnya terbentur aspal sangat keras. Mendengar penjelasan polisi, Anto sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya bergetar karena ketakutan, panik, dan syok yang bercampur menjadi satu. Sesampainya di rumah sakit, Anto dan Yoyo langsung ditangani oleh dokter yang berbeda. Anto segera diobati oleh dokter yang memakaikan perban di kepala, tangan, dagu, dan pelipis kanannya, sementara Yoyo dibawa ke UGD untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Anto, apa kamu masih merasa pusing? Masih sedikit pusing, Dok. Baiklah, kamu istirahat dulu saja ya. Saya sudah mengobati luka-lukamu. Polisi kemudian menghubungi orang tua Anto dan Yoyo untuk memberitahu mengenai kecelakaan yang menimpa kedua anak mereka. Lalu orang tua Anto langsung datang ke rumah sakit tersebut. Dok, bagaimana dengan anak saya? Anto tidak apa-apa, Pak. Hanya luka-luka ringan saja dan sudah saya obati. Kamu tidak apa-apa, Nak? Anto tidak apa-apa, Bu. Tapi Yoyo. Selamat sore.
Bapak Ibu, saya ingin membawa Anto untuk membuat laporan mengenai kecelakaan yang baru dialaminya. Bapak dan Ibu juga silakan ikut kami. Lalu Anto segera dibawa masuk ke mobil polisi bersama dengan ayah dan ibu Anto. Sampai di kantor Satlantas, polisi tersebut mengantar Anto ke sebuah ruangan lalu meninggalkannya. Di ruangan itu sudah ada seorang polisi bernama Pak Gatot, ayah dan ibu Yoyo, serta Pak Sugeng, pengemudi mobil yang bertabrakan dengan Anto. Baik, sudah lengkap semua ya yang hadir. Mari kita bicarakan masalah ini. Nah, Anto, umurmu berapa sekarang? 14 tahun, Pak. Apa kamu sudah punya SIM? Belum, Pak. Kamu tahu tidak, kalau belum punya SIM itu tidak boleh mengendarai motor sendiri. Tahu, Pak. Kalau begitu, kenapa kamu nekat mengendarai motor? Karena teman-teman saya banyak yang sudah bisa naik motor, Pak. Saya juga ingin mencoba mengendarai motor. Oh, begitu. Lalu kenapa sebelum tabrakan, kamu pindah jalur yang melawan arah? Saya dan Yoyo mau pergi ke minimarket, Pak. Untuk ke sana kami harus belok kanan di pertigaan itu. Saya sudah terbiasa melipir di situ. Jadi sebelum sampai pertigaan, saya pindah jalur dulu untuk siap-siap belok kanan. Kamu tahu tidak kalau belok kanan di situ artinya kamu melanggar aturan lalu lintas. Di pertigaan itu ada rambu-rambu dilarang belok ke kanan, kan? Seperti ini loh. Wah, saya tidak pernah memperhatikan rambu-rambu itu, Pak. Soalnya saya ingin cepat sampai. Nah, Bapak Ibu dengar apa yang dikatakan Anto kan? Ia tidak memperhatikan rambu-rambu karena ingin cepat sampai dan masih belum paham mengenai pentingnya keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Maaf Pak, selama ini saya hanya mengizinkannya naik motor di daerah desa kami saja. Saya tidak menyangka bahwa Anto berani melawan arus di jalan raya. Dalam kasus ini, Bapak Sugeng sudah berada di jalur kendaraan yang benar saat kecelakaan terjadi. Surat-surat yang dibawa lengkap, kecepatan mobil pun normal. Sedangkan Anto melakukan banyak pelanggaran. Ia memacu kendaraan pada kecepatan yang melebihi aturan batas maksimal yang berlaku di jalan pramuka. Selain itu, Anto dan Yoyo tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, berada di jalur yang melawan arus, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu semua sudah merupakan pelanggaran hukum dan akan kami bawa ke pengadilan untuk diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jangan Pak, jangan hukum Anto. Dia masih di bawah umur. Saya mohon, Pak. Jangan hukum saya, Pak. Mohon maaf, Pak, Bu. Kepolisian diwajibkan pemerintah untuk membantu penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, saya tetap akan membawa masalah ini ke pengadilan. Oleh karena itu, saya himbau saudara Anto, Bapak dan Ibu Anto, Bapak dan Ibu Yoyo, Bapak Sugeng, untuk menghadiri proses pengadilan saudara Anto pada hari Selasa minggu depan, tanggal 13 November pukul 9 di kantor pengadilan negeri. Di sana, kompensasi yang harus keluarga Anto berikan pada pihak para korban, dalam hal ini kepada Bapak Sugeng dan keluarga Yoyo, juga akan diputuskan. Tentu nanti akan dipertimbangkan juga berbagai aspek yang sekiranya dapat meringankan hukuman bagi Anto. Anto dan orang tuanya sangat sedih mendengar putusan dari pihak kepolisian tersebut. Tapi karena tidak ingin memperpanjang masalah, mereka tetap akan datang dan menyelesaikan masalah ini di hadapan hukum. Pada akhirnya Anto tidak dipenjara, namun dikenai denda sebesar Rp350.000 untuk semua pelanggarannya. Orang tuanya juga harus memberi kompensasi kepada keluarga Yoyo sebesar Rp1,5 juta untuk membantu biaya pengobatan Yoyo di rumah sakit, serta Rp1 juta kepada Pak Sugeng untuk biaya perbaikan mobilnya.
Peristiwa ini menjadi pelajaran yang amat sangat berharga bagi Anto, keluarganya, serta semua masyarakat desa Blimbing Sari. Mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor sangatlah berbahaya. Anak-anak belum bisa mengutamakan keselamatan dirinya dan orang lain karena ego mereka cenderung menguasai perilaku mereka di jalan. Anak-anak juga belum dapat membaca dan memahami arti rambu-rambu lalu lintas dengan baik. Mental anak-anak belum siap untuk memikul tanggung jawab dalam berkendara. Apabila terjadi kecelakaan akibat kesalahan mereka belum siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya, orang tualah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang diakibatkan pelanggaran anak mereka. Jangan pernah mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77. Usia minimal untuk memperoleh SIM A, C, dan D adalah 17 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81.